Halo teman-teman, selamat datang di vlog kedua aku. Sama seperti di videoku yang kemarin, di video kali ini aku bakal ngebahas kasus terkait dengan HR. Kemudian aku juga bakal ngejelasin solusi atau pemecahan masalah dari kasus tersebut. Di vlog kedua ini, kasus yang mau aku ambil berkaitan dengan employee relation, dan kasus ini beserta solusinya aku ambil dari website indiaclass.com. Indiaclass.com ini sejenis website pembelajaran untuk kalian yang nanti ingin bersiap diri menjadi seorang HR. Untuk linknya bakal aku taruh di deskripsi video. Nah, untuk kasus kedua ini aku bakal membahas terkait employee relation, atau gampangnya dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hubungan antar pegawai gitu ya, relasi antar pegawai. Biasanya memang untuk employee relation ini dibebankan kepada divisi atau departemen HR gitu ya, karena memang mereka yang dulunya merekrut karyawan, mereka yang memilih karyawan tersebut, sehingga mereka juga yang bertanggung jawab untuk menjaga agar para karyawan-karyawan yang sudah direkrut ini mereka bisa menjadi good performer gitu ya, dan juga mereka bisa stay di perusahaan tersebut, tidak pindah ke perusahaan lain. Selain dari teman-teman HR gitu ya, employee relation ini juga menjadi tanggung jawab dari pihak manajerial, yang mana biasanya para manajer, top manajemen gitu ya, mereka biasanya yang menentukan bagaimana aturan yang berlaku di suatu perusahaan maupun budaya kerja di perusahaan itu sendiri. Itu saja mungkin penjelasan singkat terkait employee relation. Teman-teman bisa searching sendiri gitu ya untuk lebih memahami terkait istilah gitu ya employee relation ini. Nah, oke, mungkin aku langsung saja ke pembahasan kasusnya. Aku bakal cerita terkait kasusnya yang tadi udah aku bilang aku ambil dari website indiaclass.com, beserta solusinya pun juga aku ambil dari situ. Oke, kasusnya kurang lebih seperti ini. Di suatu perusahaan ada dua pegawai baru yang mereka ini bersahabat. Mereka berasal dari kampus yang sama, mereka mendaftar di waktu yang sama, dan mereka diterima. Yang satu dia berasal dari jurusan psikologi, dia diterima di bagian departemen HR. Dia memegang jabatan sebagai employee counselor. Sedangkan yang satunya dia berasal dari jurusan akuntansi. Di perusahaan tersebut dia di bagian finance, jabatannya sebagai finance eksekutif gitu ya. Nah, dari karakteristik kita pakai nama saja ya teman-teman. Jadi yang dari psikologi ini kita sebut saja namanya Andi. Sedangkan untuk yang dari yang employee counselor dari psikologi ini kita sebut saja namanya Andi. Sedangkan untuk yang akuntansi, yang mana dia sudah bekerja sebagai finance eksekutif, kita sebut namanya Gunawan gitu ya. Andi sama Gunawan. Nah, si Andi ini dia punya karakteristik yang terbuka dengan orang. Dia juga orangnya ramah gitu ya, mudah berbaur dengan siapapun. Sedangkan untuk Gunawan, dia orangnya lebih pendiam dan sedikit tertutup gitu ya. Dua kepribadian yang berbeda gitu.
Nah, singkat cerita, mereka ternyata di perusahaan tersebut sudah bekerja selama 4 tahun dan berhasil menjadi karyawan terbaik gitu ya. Mereka berhasil menjadi karyawan terbaik dan disukai oleh atasan mereka gitu ya, manajer di divisi masing-masing. Nah, selama 4 tahun mereka bekerja ini ternyata hubungan antara Andi dan Gunawan sedikit merenggang. Gunawan dia merasa sedikit iri dengan Andi karena dari segi interaksi gitu ya, karyawan-karyawan di perusahaan tersebut mereka jauh lebih suka berinteraksi dengan Andi dibandingkan dengan Gunawan. Mereka dari keramahan ya gitu ya, dari cara mereka merespon Andi gitu jauh lebih intens, jauh lebih baik dibandingkan cara mereka merespon Gunawan. Nah, ternyata itu tadi, Gunawan ini dia merasa iri dan akhirnya mulai saat itu dia sedikit menjaga jarak dengan Andi. Nah, suatu waktu muncullah berita bahwa Gunawan ini ingin resign dari perusahaan. Manajer keuangan yang saat itu menjabat sebagai atasannya Gunawan mendapat surat resign dan otomatis merasa kaget. Kok bisa staf terbaiknya di divisi itu yang selama 4 tahun bekerja dengan baik tiba-tiba ingin resign. Maka dipanggillah temannya, sahabatnya yakni Andi untuk menanyakan. Cuman karena memang dari Andi sendiri merasa bahwa dia dan Gunawan sudah tidak dekat, dia pun ragu gitu apa sebenarnya penyebab Gunawan ingin resign dari perusahaan. Maka dipanggillah si Gunawan ini, kemudian ditanyakan apa penyebab dia ingin resign dari perusahaan. Nah, setelah bertanya kepada Gunawan, didapatlah kurang lebih ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama, jadi si Gunawan ini dia kadang kalau misalnya bersama dengan Andi, ketika di kantin, ketika di tempat-tempat bertemunya para karyawan, mereka berdua ini sering disapa, mereka sering diajak untuk berinteraksi, sering diajak ngobrol gitu ya. Namun ketika si Gunawan ini sendirian, interaksi tadi, ngobrol-ngobrol tadi gitu ya, seketika itu menghilang gitu. Berbeda dengan ketika dia bersama dengan Andi. Terus yang kedua, ketika masuk gitu ya di pintu depan kantor, biasanya kan ada satpam ya yang menjaga. Nah, ketika si Gunawan ini dia bersama Andi masuk ke kantor, maka si satpam itu dia akan menyapa, dia akan memberikan salam yang hangat gitu ya. Intinya dia sangat baik kepada Andi dan Gunawan ketika berdua. Cuman ketika Gunawan ini lewat sendirian, maka sapaan tadi, salam tadi itu tidak didapat oleh Gunawan. Dan yang ketiga, biasanya ketika rapat, ide ataupun pendapat dari Andi sangat sering diterima oleh para pimpinan rapat dibandingkan dengan ide maupun saran dari si Gunawan. Sangat sering sekali, sehingga Gunawan ini dia merasa sangat terganggu dan merasa dikucilkan di perusahaan tersebut. Nah, kurang lebih itu tadi 3 jawaban ya dari Gunawan dia mengapa dia ingin resign dari perusahaan. Nah, manajer keuangan yang sudah tahu alasan tersebut, dia bisa memahami posisi dan keadaannya si Gunawan ini, dan dia sudah tahu gitu bagaimana menjelaskan kepada Gunawan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga si Gunawan ini keinginan untuk resignnya bisa dipertimbangkan kembali. Nah, untuk kasusnya kurang lebih sampai di sini teman-teman.
kalian bisa pause ya di detik ini, kemudian kalian bisa anggaplah diri kalian sebagai manajer keuangan yang punya staff seperti Gunawan tadi itu, dengan alasan-alasannya. Kira-kira bagaimana alasan kalian, bagaimana penjelasan kalian kepada Gunawan agar dia bisa tetap stay di perusahaan, tidak jadi keluar. Oke, bisa pause sampai sini. Silakan kalian bisa menyampaikan pendapat kalian kepada Gunawan. Nah, kalau berdasarkan dari solusi atau pemecahan masalah yang ada di website, si manajer keuangan ini, penjelasan dari beliau kurang lebih seperti ini. Oh ya, ada tambahan sedikit teman-teman. Jadi si Gunawan ini dia merasa juga bahwa pekerjaannya dia dibandingkan Andi jauh lebih berat. Si Andi mungkin hanya berhubungan dengan para karyawan, sedangkan dia memegang jabatan yang sangat vital karena berkaitan dengan keuangan gitu. Dia yang mengatur laporan keuangan perusahaan serta mencatatkan kalau di sini ya intinya tanggung jawab yang dipegang Gunawan lebih besar karena memang dia di bagian finance eksekutif ya teman-teman, berkaitan dengan, kalau di sini sih kayak kerahasiaan perusahaan, rahasia keuangan perusahaan, laporan keuangannya gitu ya, intinya hal-hal yang sifatnya rahasia ya di perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi itu ya kurang lebih 4 poin ya, bukan 3, ada 4 poin kenapa Gunawan ingin resign dari perusahaan. Nah, si manajer keuangan, nah ini untuk solusinya. Nah, si manajer keuangan ini dia paham ya dengan yang disampaikan oleh Andi, dia bisa memahami dan dia mencoba untuk menjelaskan sebenarnya apa yang tidak Andi ketahui gitu dari peristiwa-peristiwa yang sudah apa yang Gunawan tidak ketahui ya dari peristiwa-peristiwa yang sudah dia lewati. Nah, memang betul dari segi pekerjaan gitu ya, dari segi tanggung jawab, si Gunawan ini dia lebih porsi tanggung jawabnya lebih besar karena memegang tanggung jawab di bagian keuangan perusahaan. Hal yang sangat serius ya, tidak boleh dilakukan dengan bermain-main. Berbeda juga dengan si Andi yang mungkin wilayah pekerjaannya itu hanya berkaitan dengan karyawan gitu ya. Nah, cuman walaupun si Andi ini dia nah inilah yang sebenarnya menjadi perbedaan mereka. Si Gunawan karena memang dia berkutat dengan rahasia perusahaan, maka memang dari job desk-nya dia sendiri sebenarnya lebih menuntut dia untuk mengurangi interaksi dengan orang lain gitu. Dia seharusnya lebih menjaga pola interaksinya dengan banyak orang. Dia juga harus menjaga omongannya gitu ya, agar mungkin rahasia-rahasia perusahaan tidak serta-merta diketahui oleh pegawai-pegawai lain. Sedangkan berbeda dengan Andi gitu ya, yang setiap harinya dia selalu bertemu dengan para karyawan, setiap hari dia selalu berinteraksi dengan karyawan, sehingga memang dari perbedaan inilah yang menjadi dasar kenapa para karyawan mereka lebih suka berinteraksi dengan Andi dibandingkan dengan Gunawan. Nah, kemudian yang kedua, poin yang ketiga
terkait yang satpam tadi itu, kenapa bisa para satpam mereka lebih suka ketika masuk ke kantor biasanya mereka menyapa Andi gitu ya, mereka memberinya salam gitu ya, menyapa dia gitu, karena emang itu tadi bisa jadi karena mungkin si satpam ini dia sudah sangat kenal ya. Dia sudah sangat dekat dengan si Andi karena mungkin sudah ada proses konseling sebelumnya antara dia dengan Andi, sehingga hubungan mereka bisa jadi sudah sangat dekat. Berbeda gitu ya dengan si Gunawan. Selain itu, alasan mengapa pendapat maupun saran dari Andi biasanya jauh lebih diterima lebih sering diterima dibandingkan saran dari Gunawan, karena memang pendapat dari Andi biasanya didasarkan atas keluh kesah atau informasi-informasi yang didapatnya dari konseling bersama karyawan. Dan inilah yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Mereka ingin tahu apa pendapat para karyawan-karyawan, apa keluh kesah mereka terhadap perusahaan, sehingga dari situ dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan bisnis maupun memperbaiki regulasi yang ada. Nah, inilah yang dijelaskan oleh manajer keuangan kepada Gunawan ya, sehingga dari sini Gunawan bisa mengetahui apa yang sebenarnya mungkin luput ya dari pengamatannya selama ini. Dia selalu menganggap bahwa tugasnya lebih tinggi, tanggung jawabnya lebih tinggi daripada Andi. Memang betul, namun dia lupa bahwa memang karena ada perbedaan tugas atau tanggung jawab inilah yang menyebabkan adanya partial respon gitu ya, antara yang diterima oleh Andi dan juga yang diterima oleh dirinya. Nah, dari sini si Andi akhirnya dia memutuskan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk resign, dan dia langsung menemui Andi untuk meminta maaf atas kesalahpahamannya ini. Nah, dari sini kita bisa belajar dua hal ya teman-teman. Yang pertama, memang ketika kita ingin menjadi seorang manajer, ketika kita sudah menjadi seorang manajer, kita harus pandai-pandai dalam membaca situasi. Kita harus memiliki kemampuan problem solving yang baik, serta seorang manajer seharusnya dia sudah punya banyak pengalaman, sehingga ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan staffnya, dia mampu seperti itu untuk menjelaskan kepada karyawan apa sebenarnya yang terjadi atau solusinya terus yang baik seperti apa. Terus yang kedua, itu saja mungkin ya teman-teman, karena baterainya udah mau habis. Mungkin itu pembahasan di video terkait kasus HRku yang kedua. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga kita bisa bertemu lagi di video vlogku yang